Persebaya, sejarah klub Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya adalah salah satu klub sepak bola paling ikonik dan bersejarah di Indonesia. Perjalanan klub ini penuh dengan pasang surut. Mulai dari perlawanan terhadap kolonialisme hingga perjuangan eksistensi di era modern. Berikut adalah ringkasan sejarah Persebaya dari masa ke masa. Pertama, era pendirian. Perlawanan lewat sepak bola 1927. Persebaya didirikan pada 18 Juni tahun 1927 oleh M. Pamoeji dan Paijo. Nama awalnya adalah Surabayase Indonesiske Voetbal Bond S1VB. Tujuan S1VB dibentuk sebagai wadah bagi pemain pribumi untuk menandingi Surabajasce Voetbal Bond SVB. Klub milik orang-orang Belanda di Surabaya, pendiri PSSI pada tahun 1930. S1VB diwakili M. Pamoeji, menjadi salah satu dari 7 klub yang membidani kelahiran PSSI. Kedua, masa perserikatan 1940 dan 1994. Nama klub berubah menjadi Persibaja pada 1943 dan akhirnya resmi menjadi Persebaya pada tahun ke-1960. Kekuatan besar, Persebaya menjadi salah satu raksasa di era perserikatan dengan deretan pemain legenda seperti Razdi Bahalwan dan Mustaqim. Gelar juara. Persebaya meraih gelar juara perserikatan pada tahun 1951, 1952, 1978, dan 198 Juli tahun 1988. Lahirnya bonek. Istilah bonek Bondo Nekat muncul sekitar tahun 1987 sampai 1988 saat ribuan pendukung menyerbu Jakarta untuk mendukung tim di final, menunjukkan militansi luar biasa meski dengan perbekalan terbatas. Ketiga, era Liga Indonesia 1994 sampai 2004 saat kompetisi Perserikatan dan Galatama digabung menjadi Liga Indonesia Ligina. Persebaya tetap dominan. The Dream Team musim 199 Juni tahun 1997 di bawah asuhan Razdi Bahalwan dan diperkuat pemain seperti Jackson, Thiago Serta, Carlos Gimelo. Persebaya berhasil menjadi juara. Naik turun setelah sempat terdegradasi ke Divisi 1 pada 2002, mereka langsung bangkit dan mencetak sejarah sebagai tim promosi yang langsung menjuarai kasta tertinggi. Divisi utama pada tahun ke-2004. Keempat, masa kelam, dualisme, dan pengasingan 2010 sampai 2017. Ini adalah periode tersulit bagi klub. Akibat konflik internal di tubuh PSSI dan manajemen klub, terjadilah dualisme. Persebaya 1927. Persebaya yang asli didukung bonek menolak tunduk pada federasi dan berkompetisi di Liga Primer Indonesia LPI. Akibatnya, mereka tidak diakui oleh PSSI selama bertahun-tahun. Vakum. Sementara ada klub lain yang menggunakan nama Persebaya di kompetisi resmi yang kemudian berubah menjadi Bayangkara FC. Persebaya 1927 praktis vakum dari liga resmi. Kelima, era kebangkitan 2017. Sekarang, setelah perjuangan panjang para supporter aksi Gruduk Bandung, status Persebaya akhirnya dipulihkan pada Kongres PSSI. Januari tahun 2017, juara Liga 2. Persebaya memulai kembali dari Liga 2 tahun 2017 dan langsung menjadi juara untuk promosi ke Liga ke-1. Fokus pembinaan muda, Persebaya saat ini dikenal sebagai pabrik pemain timnas. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, hingga Hernando Ari adalah produk dari kompetisi internal Persebaya yang sangat kuat dan terstruktur sejak dulu. Warisan yang tak tergantikan. Apa yang membuat Persebaya berbeda adalah kompetisi internalnya. Persebaya memiliki puluhan klub anggota seperti Indonesia Muda, Asia Baab, dan sebagainya yang terus berkompetisi sepanjang tahun. Inilah alasan mengapa Surabaya tidak pernah kehabisan bakat sepak bola. Moto Wani, bukan sekadar kata. Bonek Mania. Bonek mania
bukan sekadar kelompok supporter sepak bola. Mereka adalah fenomena sosiologis dan simbol loyalitas tanpa batas di Indonesia. Identitas bonek telah berevolusi dari citra yang dipandang sebelah mata menjadi salah satu kekuatan supporter paling terorganisir dan berpengaruh di tanah air. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai sejarah, filosofi, dan transformasi bonek mania. Pertama, asal-usul nama bonek. Istilah bonek merupakan akronim dari bahasa Jawa, bondo nekat modal nekat. Munculnya istilah ini mulai populer di media massa, khususnya harian Jawa Pos pada akhir 1980-an, tepatnya saat final Perserikatan 1987 dan ke-1988. Konteks awal, ribuan pemuda Surabaya berangkat ke Jakarta menggunakan kereta api untuk mendukung Persebaya di Stadion Senayan. Banyak di antara mereka yang berangkat dengan uang pas-pasan nekat, tidur di emperan stasiun, namun memiliki semangat juang yang tinggi demi harga diri kota Surabaya. Kedua, budaya tret-tetet. Sebelum istilah bonek mendunia, ada tradisi yang disebut tret-tetet. Ini adalah mobilisasi massa supporter Persebaya yang dikoordinir secara besar-besaran. Tokoh seperti Dahlan Iskan berperan besar dalam mengorganisir keberangkatan supporter menggunakan bus atau kereta api secara massal. Tradisi ini menjadi cikal bakal budaya away days, mendampingi tim saat bertanding di luar kota yang paling masif di Indonesia pada masanya. Ketiga, era kelam dan stigma negatif. Pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an, bonek sempat identik dengan citra negatif. Stigma sering dianggap sebagai penyebab kerusuhan, penjarahan di kereta api, atau perilaku anarkis. Penyebab faktor ekonomi, minimnya koordinasi antar kelompok, serta provokasi di lapangan seringkali memicu gesekan fisik. Hal ini membuat bonek sempat ditakuti oleh warga di kota-kota yang dilewati jalur kereta api. Keempat, perjuangan Geruduk Bandung titik balik. Momen paling heroik dalam sejarah. Bonek terjadi saat Persebaya dimatikan oleh Federasi PSSI selama periode 2010 sampai 2017. Solidaritas tanpa tim. Meskipun timnya tidak bermain, bonek tetap bersatu. Mereka melakukan aksi demonstrasi di berbagai kota. Aksi Geruduk Bandung puncaknya pada Januari tahun 2017, ribuan bonek berangkat ke Bandung untuk mengawal Kongres PSSI. Perjuangan ini berhasil memaksa PSSI mengembalikan status Persebaya ke kompetisi resmi. Disinilah rasa persaudaraan bonek semakin solid dan mulai dipandang hormat oleh supporter lain. Kelima, transformasi menuju bonek positif. Kini, bonek telah bertransformasi total menjadi supporter yang lebih modern, edukatif, dan humanis. Aksi kemanusiaan. Bonek sering menjadi yang terdepan dalam penggalangan dana bencana alam, panti asuhan, hingga aksi sosial bonek bersolawat. Bonek Disaster Response Team, BD, unit khusus dari kalangan supporter yang terjun langsung ke lokasi bencana sebagai relawan. Wani berubah. Tagar ini menjadi gerakan moral untuk menghilangkan budaya, kekerasan, dan rasisme di Stadion Tribun Keluarga. Saat ini, Stadion Gelora Bung Tomo jauh lebih ramah bagi perempuan dan anak-anak dibandingkan dekade sebelumnya. Struktur dan basis massa berbeda dengan supporter lain yang memiliki satu komando pusat. Bonek terdiri dari berbagai faksi atau tribun yang tetap solid. Green North Tribun Utara. Green North Tribun Utara terkenal dengan gaya supporter ala ultra non-stop bernyanyi, koreografi visual, dan berpakaian hitam. Tribun Kidul Tribun Selatan fokus pada kreativitas, spanduk raksasa, dan suasana karnaval. Tribun Timur, basis massa terbesar yang sangat vokal, GET21, kelompok yang juga memiliki sejarah panjang dalam mengawal Persebaya. Filosofi Wani, slogan Wani Berani, adalah nyawa bagi bonek. Wani berubah. Berani meninggalkan perilaku buruk masa lalu. Wani berbagi. Berani peduli pada sesama. Wani tertib. Berani menjaga nama baik Surabaya dan Persebaya dimanapun berada. Fakta menarik. Bonek juga memiliki basis pendukung perempuan yang sangat besar dan militan, yang dikenal dengan sebutan Banita Bonek Wanita.